Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Musdalifah dengan NIM 21093081100001. Program Studi Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5 dan 6 yang berjudul Telaah Pustaka dan Hipotesis dalam Metodologi Penelitian dan Desain Penelitian. Selamat menyaksikan. Telaah pustaka dan hipotesis dalam metodologi penelitian. Telaah pustaka dan hipotesis sangat penting dalam metodologi penelitian karena mereka membantu mengarahkan penelitian kita, memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang kita lakukan, serta memastikan bahwa kita membangun pengetahuan yang sudah ada dan mengidentifikasi celah yang perlu diisi. Tanpa keduanya, risiko penelitian menjadi tidak terarah dan tidak relevan. Perbedaan antara proposisi dan hipotesis. Proposisi adalah pernyataan yang diajukan sebagai dasar argumen atau pembuktian. Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian atau eksperimen. Dengan demikian, sementara proposisi adalah pernyataan umum yang dapat menjadi dasar argumen, hipotesis adalah asumsi yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Keduanya memiliki peran yang penting dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis atau tinjauan pustaka yang ada, hal ini sebenarnya lumrah terjadi di dalam dunia penelitian. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi antara lain. Yang pertama, hasil mematahkan teori hipotesis yang ada. Yang kedua, ada faktor lain yang tidak diperhitungkan hipotesis atau tinjauan. Yang ketiga, metode penelitian perlu diperbaiki dalam menghadapi situasi ini. Seorang peneliti yang baik harus bersikap objektif dan terbuka. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan telaah pustaka literatur review adalah yang pertama, kurangnya fokus dan cakupan. Solusinya yaitu tetapkan batasan topik yang jelas dan relevan dengan penelitian kita. Yang kedua, kurangnya sintesis dan analisis kritis. Solusinya yaitu lakukan analisis kritis terhadap setiap studi, identifikasi kekuatan dan kelemahan, kesenjangan, serta kontradiksi. Yang ketiga, ketidakseimbangan dalam cakupan sumber. Solusinya adalah gunakan sumber-sumber terbaru dan relevan. Dan yang keempat, kurangnya organisasi dan alur yang logis. Solusinya organisasikan telaah pustaka dan struktur yang logis, misalnya berdasarkan topik, periode waktu, atau pendekatan teoritis. Yang kelima, ketidaktepatan dalam pengutipan dan penulisan referensi. Solusinya ikuti dengan cermat pedoman pengutipan dan penulisan referensi yang ditetapkan. Dengan memperhatikan dan mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut, kita dapat menghasilkan telaah pustaka yang berkualitas, komprehensif, dan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian kita. Selanjutnya, materi desain penelitian. Desain penelitian mengacu pada rencana atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Ini mencakup pemilihan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjelajahi topik penelitian. Untuk menentukan desain penelitian yang ideal, pertimbangkan pertanyaan penelitian kita, tujuan, sumber daya yang tersedia, dan konteksnya. Pilihlah metode penelitian yang sesuai, seperti eksperimental, kualitatif, kuantitatif, atau campuran yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Selain itu, evaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing desain penelitian dan pertimbangkan
keterbatasan serta implikasi dari setiap pilihan. Adapun desain penelitian berdasarkan masalah penelitian, fenomenon GAP, research GAP, teori GAP, dan desain penelitian berdasarkan kehadiran variabel yaitu historis, ex post facto, dan eksperimental. Yang berdasarkan masalah penelitian, yang pertama fenomenon GAP. Desain penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang belum dipelajari dengan baik. Metode kualitatif sering digunakan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena tersebut. Yang kedua, research GAP. Desain penelitian ini fokus pada kesenjangan pengetahuan dalam literatur yang memerlukan penelitian tambahan untuk mengisi celah tersebut. Metode penelitian bisa bervariasi tergantung pada jenis kesenjangan pengetahuan yang ingin diisi. Yang ketiga, teori GAP. Desain penelitian ini bertujuan untuk menguji atau membahas atau memperluas teori yang ada dengan memberikan dukungan empiris tambahan. Metode penelitian dapat beragam, dari eksperimen untuk pengujian hipotesis hingga penelitian kualitatif untuk menjelajahi konsep secara mendalam. Selanjutnya, berdasarkan kehadiran variabel. Yang pertama, historis. Desain penelitian ini melibatkan analisis data dari masa lalu untuk memahami perubahan atau pola sejarah. Metode pengumpulan data melibatkan sumber historis seperti arsip, dokumen, atau catatan sejarah. Yang kedua, ex post facto. Desain ini mencoba untuk menentukan penyebab dari hasil yang telah terjadi. Peneliti tidak dapat mengendalikan atau memanipulasi variabel independen karena mereka hanya mengamati hasil yang telah ada. Yang ketiga, eksperimental. Desain eksperimental melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat efeknya terhadap variabel dependen. Ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan sebab akibat. Metode eksperimental seringkali menggunakan kelompok kontrol untuk membandingkan efek dari manipulasi variabel independen. Itulah tadi pembahasan dari materi kelompok 5 dan 6. Mohon maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.